warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Kota Waringin Barat. Saya Agustina Diviani dari SD Negeri 1 Kerabu. Saya Eri Karyati dari SDN 1 Makarti Jaya. Dan saya Anis Syarifah dari SDN 2 Karangmulya. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu tentang coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Berikut adalah kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang akan kami laksanakan. Dalam kegiatan demonstrasi kontekstual, saya akan melaksanakan bersama dua orang rekan saya, yaitu Ibu Eri Karyati dan Ibu Anis Syarifah. Tujuan pembelajaran khusus dalam demonstrasi kontekstual yaitu CGP dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Dalam kegiatan demonstrasi kontekstual kali ini, saya Agustina Diviani berperan sebagai pengamat, rekan saya Ibu Eri Karyati sebagai coach, dan Ibu Anis Syarifah sebagai coachee. Kegiatan pra-observasi. Selamat siang Bu Devi. Bu Eri, gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan sehat Bu Devi. Iya, Ibu hari ini akan melakukan kegiatan coaching terhadap coachee ya. Ya Bu. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang rubrik penilaian yang akan saya nilai dari kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan. Saya akan mendiskusikan rubrik penilaiannya di mana yang akan saya nilai yaitu apakah kegiatan coaching yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta, di mana pada alur tirta itu Ibu telah melaksanakan 3 kompetensi, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga coachee dapat menggali ide untuk menemukan solusi terhadap permasalahannya. Nah, yang kedua, Ibu juga harus ingat bahwa dalam coaching terdapat beberapa prinsip, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum Ibu melakukan coaching, saya akan mengajukan pertanyaan kepada Ibu ya. Yang pertama, kompetensi coaching yang bagaimana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama Bu, presentasi atau kehadiran penuh. Ya, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Nah, kemudian bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin diobservasi, Bu? Kompetensi yang spesifik yang saya ingin kembangkan yaitu yang pertama yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Kemudian pertanyaan saya yang ketiga, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang mana yang Ibu inginkan? Saya ingin coachee saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Bu. Baik Bu Eri, sepertinya cukup sekian dulu pertanyaan dari saya pada bagian pra-supervisi ini. Nah, nanti setelah kegiatan coaching ada pertanyaan lagi pasca observasi. Semoga kegiatan coaching nanti berhasil ya Bu ya, dan mendapatkan solusi yang baik untuk Amin. coaching. Terima kasih Bu Divi. Mari Bu. Mari Bu Divi. Setelah kegiatan pra-observasi, kami akan melanjutkan kegiatan observasi. Selamat siang Bu Eri. Selamat siang Bu Anis. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Sehat Bu Anis. Begini Bu Eri, maaf ya mengganggu waktunya. Tidak apa-apa Bu, kebetulan saya lagi banyak jam kosong ini. Ada apa ya Bu Anis? Ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, ada yang mau saya utarakan nih sama Bu Eri. Saya ini mempunyai permasalahan di kelas. Saya ini Bu punya murid
dia tidak mau mengerjakan tugas yang saya berikan. Ada aja alasannya, Bu. Yang sakit perutnya, tapi waktu istirahat saya lihat baik-baik saja, Bu. Kemudian alat tulisnya tidak dibawa, alasannya karena lupa. Nah, ada salah satu lagi nih, Bu. Dia itu mempunyai sifat yang emosional. Jadi kalau ada temannya yang usil sedikit sama dia, pasti dia langsung marah dan melempar benda-benda yang ada di sekitarnya. Oh begitu ya Bu permasalahannya. Ibu, ada seorang murid yang pasif dan tidak mau mengerjakan tugas yang ibu berikan. Dia juga sering emosi dengan teman-teman yang mengganggunya. Dari percakapan ini, kira-kira nih, apa tujuan yang Bu Anis harapkan? Saya berharap dari percakapan dengan Bu Eri siang ini, saya mendapatkan solusi bagaimana mengubah perilaku murid saya, dan saya berharap dia mau mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Berarti ibu berharap murid ibu bisa aktif, mau mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, serta bisa mengendalikan emosinya juga ya Bu. Iya, betul sekali Bu Eri. Sekarang yang ingin saya tanyakan nih Bu, indikator murid yang aktif itu bagaimana dan karakter baik seperti apa yang ibu harapkan? Menurut saya, indikator murid yang aktif adalah mau mengerjakan tugas yang diberikan dari guru dengan penuh tanggung jawab, tidak perlu ada paksaan, dan paham apa yang sudah menjadi kewajibannya. Dan menurut saya, indikator murid yang berkarakter itu adalah salah satunya dia dapat mengendalikan emosinya. Baik Bu, itu adalah pemaparan dari Bu Anis tentang murid yang aktif dan berkarakter baik. Nah, kira-kira apa yang dapat Bu Anis lakukan supaya bisa mengubah perilaku anak tersebut menurut Bu Anis? Sebenarnya saya ini sudah melakukan wawancara Bu dengan wali kelas sebelumnya. Bagaimana karakter anak tersebut? Nah, jawaban dari wali kelas tersebut memang anak itu dari kelas 3 seperti itu Bu. Dia tidak mau mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya, dan dia memang cenderung anak yang mempunyai emosional yang sangat tinggi. Berarti ibu sudah melakukan upaya ya? Apakah ada hal yang akan ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Atau rencana ibu selanjutnya nih apa nih Bu? Baik Bu, saya memiliki rencana nih Bu terkait hal tersebut. Di antaranya, yang pertama saya mencari tahu latar belakang dari murid, kemudian apa yang menjadi alasan dia tidak mau mengerjakan apa yang sudah ditugaskan oleh guru. Dan sebagai saya juga akan berkomunikasi dengan wali murid tersebut terkait permasalahan ini. Yang kedua, saya akan melakukan asesmen diagnostik kognitif kepada murid saya tentang kebutuhan belajarnya. Baik Bu, terus ada upaya lain tidak yang akan ibu lakukan selain yang sudah ibu lakukan itu tadi? Rencananya kalau saya sudah melakukan asesmen nih Bu, berarti saya sudah mengetahui nih kebutuhan belajar murid saya. Nah, saya akan menentukan metode atau media yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid saya tersebut. Kemudian rencana yang lain, saya akan membuat keyakinan kelas. Dan dari keyakinan kelas itu, saya berharap murid saya memiliki rasa tanggung jawab dan dia akan melaksanakan kewajibannya tanpa ada paksaan. Luar biasa sekali Bu Anis. Yang akan ibu lakukan adalah yang sudah ibu sebutkan tadi ya. Sudah disampaikan kepada saya, sudah dipaparkan kepada saya rencana-rencana yang akan dilaksanakan. Iya, betul Bu. Dari beberapa langkah yang ibu sampaikan tadi, kira-kira kapan rencana Bu Anis untuk melakukannya?
Saya akan segera melakukan rencana tersebut, Bu, untuk berkomunikasi dengan orang tuanya. Kemudian, insya Allah, rencananya besok saya akan mengundang wali murid tersebut dan saya akan sharing terkait permasalahan tersebut. Sedangkan terkait dengan asesmen, saya sudah membuat instrumen dan insya Allah besok saya akan melaksanakannya. Dalam melaksanakan rencana tersebut, menurut Ibu, siapa yang dapat mendukung rencana yang akan Ibu laksanakan? Menurut saya yang dapat mendukung rencana saya itu adalah kepala sekolah, kemudian teman sejawat, dan murid saya itu, Bu. Berarti semua stakeholder di sekolah ya Bu ya. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita pada siang hari ini, Bu Anis? Dari perbincangan pada siang ini, alhamdulillah saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya alami ya Bu ya. Dan saya merasa lega nih bisa bercerita dengan Bu Eri dan mendapatkan ide serta langkah-langkah bagaimana penyelesaiannya atas permasalahan saya di kelas. Semoga rencana tindakan Ibu dapat berjalan dengan lancar ya Bu. Dan saya juga berharap ketika kita melakukan perbincangan lagi, Ibu sudah menyelesaikan masalah yang ada di kelas Ibu tadi. Baik Bu, terima kasih ya sudah mau mendengarkan keluh kesah saya sehingga saya dapat menemukan ide dan langkah-langkah yang saya dapatkan nih untuk menyelesaikan masalah saya di kelas. Baik, sama-sama Bu Anis. Saya juga senang sekali bisa berbincang dengan Bu Anis pada siang hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak loh Bu Eri ya. Sama-sama Bu Anis. Kegiatan observasi telah selesai kami laksanakan. Selanjutnya, kami akan melakukan kegiatan pasca observasi. Selamat siang Ibu Eri. Selamat siang Bu Divi. Gimana perasaannya setelah coaching? Wah, luar biasa Bu Divi. Senang sekali saya bisa di coaching hari ini. Iya. Tadi Ibu sudah melaksanakan proses kegiatan coaching. Nah, pada tahap pasca supervisi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan untuk memenuhi ketercapaian indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan? Baik Bu Divi, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta. Saya menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Oh, baik Bu. Nah, pada saat Ibu melakukan coaching tadi, saya sudah mencatat beberapa hal ya Bu, yaitu Ibu sudah melakukan interaksi dan sudah sesuai alur Tirta, dan Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot. Untuk mengakhiri kegiatan supervisi Bu, ini pertanyaan selanjutnya yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dan berdasarkan hasil kegiatan coaching yang baru saja Ibu lakukan. Kompetensi apa lagi? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses coaching sehingga saya nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik. Begitu Bu. Baik Bu, semoga Ibu dapat memahami alur Tirta sehingga nantinya benar-benar dapat diimplementasikan di lingkungan sekolah. Baik Bu, terima kasih Bu Divi. Sama-sama Bu Eri. Baik Bu, mari selamat siang. Siang Bu Divi. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.